Mission Devotion hari ini dengan tema perubahan hidup yang ajaib. Kita akan merenungkan bersama firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dan saya akan membacakan pada ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan teks ini, banyak menceritakan tentang kehidupan Sakius, mulai dari ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Tapi kalau kita memperhatikan dengan saksama, dengan teliti, tekanan dari perikop ini, yaitu pada ayat yang ke-10, yang dikatakan demikian, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Maksudnya anak manusia adalah Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Inilah yang menjadi inti berita dari teks ini. Inilah yang menjadi tekanan. Nah, saudara-saudara, oleh karena Sakius menerima Tuhan Yesus, maka hidupnya terjadi perubahan yang ajaib. Ada 4 perubahan yang ajaib yang kita pelajari jika seseorang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, pada ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Keyakinan keselamatan Sakius tidak pernah dijelaskan dalam teks ini sebelum dia berjumpa Tuhan Yesus. Walaupun secara finansial, secara pekerjaan, dia mempunyai pekerjaan yang baik, finansial yang cukup. Tapi keyakinan bahwa dia sudah diselamatkan itu belum terjadi. Tetapi keyakinan atau kepastian keselamatan dijelaskan dalam Alkitab, khususnya pada ayat yang 9. Hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham ketika Sakius menyambut Yesus secara pribadi. Perubahan hidup yang ajaib yang kedua yang terjadi dalam hidup Sakius, yaitu perubahan perasaan. Saudara-saudara, ayat yang ke-6 menjelaskan, lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sukacita pribadi tercatat bukan karena dia kaya atau uangnya banyak atau dia punya pekerjaan yang baik, dia dihormati oleh banyak orang. Memang di dunia ini ada banyak yang bisa membuat sukacita. Tapi sukacita yang datang dari dunia itu sifatnya sementara. Sukacita sejati, sukacita kekal oleh karena pribadi Tuhan Yesus. Setiap orang yang berjumpa Yesus secara pribadi, maka hidupnya akan damai, akan shalom, akan mengalami sukacita dalam perjalanan hari-hari hidupnya. Itu sebabnya mari kita mulai hari hidup kita dengan berjumpa dengan Tuhan Yesus, yaitu melalui dengan pembacaan firman Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, maka menentukan perjalanan sukacita kita sepanjang hari. Sebagaimana kitab Habakuk pasal 3 mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Pada ayat 18, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, dan beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sekalipun segala-galanya habis, tetapi aku tetap bersukacita dalam Tuhan yang sudah menyelamatkan aku. Perubahan yang ketiga yang dialami Sakius ketika berjumpa Tuhan Yesus, yaitu perubahan karakter. Kita melihat pada ayat yang ke-8 bagian C. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, sebelum Sakius berjumpa Yesus, pekerjaannya selalu memeras dari orang lain, mencari banyak keuntungan. Dia berusaha yang penting untung, yang penting senang, yang penting hidupnya berlimpah-limpah, tidak peduli keadaan orang lain. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus, karakternya diubahkan. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat.
Sakeus, seorang yang sudah mencapai puncak profesinya. Ayat 2, pemungut cukai, pekerjaan ini paling dibenci di Yeriko. Kebiasaan ini mengambil keuntungan dari orang lain. Dan berjumpa dengan Tuhan Yesus, karakternya diubahkan, dosa ditinggalkan. Sering kita bergumul dengan karakter buruk kita, karakter buruk pasangan kita, karakter buruk anak-anak kita, karakter buruk teman-teman kita. Kita sudah berupaya bagaimana dia bisa mengalami perubahan karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Segala upaya yang kita buat tidak membawa hasil, tidak membawa perubahan. Hanya kalau seseorang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, maka karakter pun pasti bisa diubahkan. Dan perubahan yang terakhir, ketika seseorang berjumpa Tuhan Yesus, yaitu perubahan pandangan hidup. Di ayat 8 katakan, bagian B khususnya, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sakeus ditetapkan untuk melakukan lebih jauh daripada yang dituntut oleh hukum. Dengan perbuatannya, ia menunjukkan bahwa ia seorang yang sudah diubahkan. Dalam Keluaran pasal 22 ayat 1, perampasan sengaja dengan kekerasan dikembalikan 4 kali lipat. Keluaran 22 ayat 4 dan 7, perampasan biasa dan tidak dapat diperbaiki lagi, maka dibayar 2 kali lipat. Sakeus melakukan lebih jauh yang dituntut dari hukum Taurat. Inilah orang yang sungguh sudah diubahkan Tuhan. Pandangan hidupnya berubah. Kalau dahulu sebelum berjumpa Tuhan Yesus, bagaimana ia ingin menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya. Tetapi setelah berjumpa Tuhan Yesus, luar biasa. Dia mau hidup bagi Tuhan dan hidup menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi segala suku bangsa terabaikan. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, atau setengah hartaku akan kuberikan untuk mendukung pekerjaan misi sedunia untuk menjangkau suku-suku terabaikan. Bagaimana perilaku Sakeus bisa berubah? Saudara, banyak orang yang sudah rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, namun perilakunya tidak berubah. Seperti tidak ubahnya orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, perilaku ini tidak bisa berdiri sendiri. Apa yang dilakukan itu dipengaruhi oleh norma-norma. Apa yang baik, dia merasa itu baik, maka dia lakukan. Dan norma apa yang baik dipengaruhi dengan kepercayaan apa yang benar. Dan apa yang benar atau kepercayaan dipengaruhi lapisan yang paling dalam, yaitu pandangan hidup yang nyata. Jikalau pandangan hidupnya diubah, maka perilakunya akan berubah. Sakeus sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus, pandangan hidupnya pandangan hidup duniawi. Bagaimana kaya, bagaimana senang, tidak peduli orang lain. Tapi setelah berjumpa Yesus, pandangan hidupnya berubah. Bahwa hidup yang sesungguhnya itu adalah bagaimana memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak suku, banyak orang, banyak suku terabaikan di seluruh dunia. Saudara-saudara, semua kita ingin mengalami perubahan dalam hidup ini. Dan kita rindu, hidup kita hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hidup kita hari esok lebih baik dari hari ini. Bisnis kita rindu untuk semakin baik. Rumah tangga kita rindu terus semakin baik. Pelayanan kita merindukan untuk semakin maju. Dan itu terjadi jika kita terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus tiap-tiap hari. Setiap orang yang menerima Tuhan Yesus secara pribadi, pasti hidupnya akan mengalami perubahan. Paling tidak kita belajar 4 perubahan jika seseorang sudah berjumpa Tuhan Yesus. Yaitu perubahan keyakinan, kepastian keselamatan. Orang yang menerima Yesus secara pribadi, dia tidak ragu lagi bahwa kapanpun dia meninggal pasti dia ke surga. Yang kedua, dia akan mengalami perubahan perasaan. Jika dia memulai hari yang baru dengan perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dengan membaca firman Tuhan dan berdoa, maka dia akan mengalami sukacita hidupnya sepanjang hari, sekalipun banyak pergumulan. Dan yang ketiga, dia akan mengalami perubahan karakter. Orang yang bergumul dengan kebiasaan buruk di dalam Yesus dapat diubahkan dan karakternya semakin serupa dengan karakter Kristus.
Dan yang terakhir, pandangan hidupnya diubahkan. Selaras dengan tujuan Tuhan. Kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan untuk kita hanya satu. Bahwa semua suku bangsa yang pujiannya belum terdengar di surga, Allah merindukan bahwa semua suku bangsa menyembah Tuhan. Kita akan semakin selaras dengan Tuhan kalau hidup kita sungguh-sungguh membuka hati seluas-luasnya untuk pekerjaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ambil waktu sejenak. Anda bergumul. Anda hari ini belum punya keyakinan keselamatan. Apakah saya yakin masuk surga? Buka hati, terima Tuhan Yesus. Saya akan berdoa. Anda bergumul, Anda bingung, Anda stres, Anda galau, tidak ada sukacita. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus membuat Anda akan bersukacita. Anda bergumul dengan karakter buruk, karakter keluargamu, karakter anakmu, karakter pasanganmu. Berdoalah, perjumpaan dengan Tuhan Yesus merubah hidupmu. Dan Anda sampai sekarang belum terlibat pelayanan misi sedunia. Belum selaras dengan cara pandang Tuhan, cara pandang yang alkitabiah. Mohonlah kepada Tuhan, temukan bagianmu dalam pekerjaan misi sedunia. Saya akan doakan saudara. Tuhan, saya berdoa untuk semua yang mendengarkan renungan ini, bergumul untuk keluarganya, agar keluarganya lebih baik, pelayanannya lebih baik, pekerjaannya lebih baik, tapi tidak mengalami, tidak terjadi. Hari ini mereka terbuka kepada Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, siapapun yang mendengarkan ini, hidupnya akan mengalami perubahan. Keluarganya lebih baik lagi, pekerjaannya lebih baik, pelayanannya lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.